Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sore. Kalau yang nonton ini pagi ya selamat pagi, yang nontonnya malam ya selamat malam. Karena ini kan akan saya tayangkan ke YouTube ya. Seperti biasa, selamat datang di kelas saya manajemen bisnis dan operasi. Apa terbalik? Manajemen operasi dan bisnis. Iya, manajemen operasi dan bisnis. Manajemen operasional dan bisnis. Baik, teman-teman sudah masuk ke pertemuan 9, strategi bisnis. Saya punya utang satu pertemuan ya, pertemuan 7 nanti di belakang saja. Sekarang kita fokus ke pertemuan 9 dulu. Dan saya izin untuk share screen yang di jalan, hati-hati ya di jalan. Awas ada copet. Ada copet. Naik angkut kan, hati-hati. Nah, teman-teman yang sudah standby, tolong didengarkan ya, karena ini mungkin penting bagi Anda. Dan nanti di sesi penutup, di luar dari Zoom ini, saya akan membahas tentang jurnal yang sudah kalian buat, on progress, sudah ada 2. Seperti apa keinginan saya, nanti saya bahas. Sekarang mau izin share screen dulu. Kita akan membahas tentang strategi proses. Sudah terlihat di layar? Oke. Strategi proses. Di sini ada definisi dulu sebentar. Saya kecilkan dikit. Oke. Untuk definisi, kalau kita mendengar istilah strategi proses, berarti bagaimana cara kita membuat sebuah strategi gitu ya. Bagaimana cara kita berproses dan membuat strategi tersebut sehingga proses tersebut bisa menjadi kenyataan. Kalau misalkan proses itu kan ada istilahnya langkah-langkah gitu kan. Langkah-langkah, urutan, itu proses. Nah, gimana caranya biar tahapan-tahapan, urutan-urutan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, makanya sebagai seorang manajer gitu kan perlu mempelajari tentang strategi proses. Strategi berproses atau istilahnya transformasi kalau kita kenal istilah zaman sekarang tuh. Nah, strategi proses ini adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Proses di sini kan mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Itu proses kan? Mengubah sesuatu yang tidak layak menjadi layak. Itu proses. Nah, pertanyaannya, apakah hanya proses saja yang kita lewati? Lalu sebelum proses harus ngapain? Nah, biasanya sebelum kita melakukan proses tersebut, adanya strategi. Disitulah disebut transformasi atau strategi proses. Tujuannya apa? Yang pasti untuk menemukan suatu cara, gimana caranya dia memproduksi barang dan jasa yang memang guna memenuhi keinginan pelanggan gitu kan. Dan spesifikasi produk atau istilahnya spesifikasi itu apa ya bahasa gampangnya ya? Udah paling gampang ya spesifikasi. Detail dari produk yang ada itu termasuk dalam ruang lingkup batasan biaya dan juga manajerial lainnya. Jadi kita bikin sebuah barang ini atau sebuah jasa ini kita buat selama barang-barang ini disukai oleh konsumen gitu kan pelanggan. Makanya ada istilahnya memenuhi persyaratan pelanggan. Ya karena kita kan riset dulu. Oh pelanggan maunya punya bajunya sekarang trennya cerah-cerah. Ya kita berikan baju warna trennya cerah-cerah. Seperti itu. Dan juga spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya. Berarti speknya itu ya harus sesuai dengan biayanya. Misal produk ini baju warna merah-merah ngejreng ini harga bahan mentahnya aja ya kainnya, benangnya itu misalkan 20.000 katakanlah satu baju ya 20.000. Nah di pasaran itu kita jualnya jangan 19.000 atau 10.000. Kenapa? Karena kita akan rugi ya dong. Belum bayar listrik, belum bayar tenaga pekerja, belum bayar yang lain-lainnya. Maka kita jual biasanya mark di 5 kali lipat. Dari 20.000 kita jual 100.000. Biasanya begitu. Strategi perusahaan-perusahaan besar gitu di markup tuh 5 kali lipat biasanya. Hasil dari bahan bakunya aja ya, bahan bakunya aja. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang, betul, pada efisiensi dan produksi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita salah milih proses, misal kita mau membuat contoh deh sederhana, apa ya, misalkan, oh iya kita mau masak deh, contoh kita mau masak. Kita mau masak nasi goreng, contoh nih, kita mau masak nasi goreng. Biasa kalian kalau masak nasi goreng tuh
masaknya menggunakan apa? Wajan atau pakai panci? Atau pakai panci? Atau bikin Wajar. di Magicom gitu, di rice cooker. Itu kan dipilih. Oh, bikin nasi goreng ya? Apakah di panci? Apakah di wajan? Atau langsung di Magicom aja? Nah, yang seperti itu kan akan menimbulkan efisiensi ujung-ujungnya. Oh, kalau cepat ya di wajan. Oh, kalau mau lama dikit ya di panci gitu kan, karena nggak ada wajan misalnya. Ya gimana minyaknya nanti? Nah, seperti itu efisiensi. Ketika kita salah memilih proses, maka outputnya nanti mungkin jadi tetap bikin kan. Kalian masak di wajan, masak di apa namanya panci, masak di Magicom, tetap jadi kok nasi gorengnya. Tapi kan kita lihat apanya, lama waktu pembuatannya, bahan bakar yang kita gunakan, bahan baku yang kita gunakan, minyak seberapa banyak minyaknya. Contoh seperti itu. Gitu kan ya. Sama kualitas produknya nanti. Nah, jadi teman-teman saat membuat sebuah strategi untuk proses ya, kita untuk proses nih, belum strategi menjual. Jadi ternyata tuh untuk proses saja ada strateginya loh. Menentukan takaran, menentukan media apa yang harus kita gunakan. Contohnya tadi, medianya apa? Wajan, panci, langsung di Magicom. Atau apalagi sih selain itu, dandang gitu ya. Dandang, bahasanya dada aja lah. Seperti itu teman-teman. Pihak yang terlibat itu yang pasti ada orang-orang yang fokus di bahan baku, tenaga kerja, teknologi, sama metode. Nah, ini orang yang terlibat atau tim yang terlibat tuh biasanya ada yang fokusnya di bahan baku. Ya siapa? Ya orang yang ahli dalam bahan baku. Lalu tenaga kerja, siapa? Orang-orang yang bisa menghandle tenaga kerja gitu kan, meng-hire, melatih tenaga kerja. Teknologi, alat apa yang kita gunakan? Metode, seperti apa metode yang kita gunakan dalam strategi tersebut? Kalau definisi teknologi ini lebih kepada kemampuan manusia dalam menggunakan metode dan alat untuk menghasilkan suatu produk. Ini basic lah ya. Teknologi ini merupakan alat bantu teman-teman untuk menentukan tingkat efisiensi. Semakin canggih teknologinya harusnya semakin efisien. Efisien tuh lebih kepada cepat waktu gitu ya. Cepat waktu, hemat biaya, seperti itu. Contoh, misalkan jasa marga deh. Kalian pernah kan ke Gardu bayar tol di jasa marga gitu, tol. Masuk nih jalan tol. Nah, tol itu kan dikelola sama jasa marga kan, PT Jasa Marga. Masuk ke tol, sebelum masuk ke tol kalian kan harus bayar tolnya ya. Mungkin zaman anak-anak zaman sekarang nggak ngerasa ini. Ketemu sama mbak-mbak penjaga tol namanya Vika misalkan. Namanya Vika. Penjaga tol. Kita bayar nih 10.000, tolnya harganya 7.000. Kan nunggu kembalian tuh. Kembalian 3.000, kadang wah kembaliannya nggak ada, kadang seperti itu. Kadang kembaliannya recehan semua. Kan waktunya panjang. Nah, maka dari itu muncul transformasi. Apa ya dibilangnya ya? Ya, teknologi, adanya GTO, gerbang tol otomatis, sehingga orang tadi, si Mbak Vika tadi, nggak kerja lagi di bagian itu, dipekerjakan tempat lain. Akhirnya apa? Akhirnya bayar tolnya tepat waktu, bukan tepat waktu ya, lebih hemat waktu gitu. Biasa kalau kita bertransaksi dengan Mbak Vika, itu bisa makan waktu kurang lebih 30 detik misalkan. Karena harus nyapa dulu, halo Mbak Vika gitu kan. Kadang suka iseng tuh, supir-supir bis. Enggak juga ya. Halo Mbak Vika gitu kan. Iya, kembaliannya ambil aja gitu. Kadang begitu kan. Nah ini kan nggak bisa. Kalau GTO kan kamu mau ngomong sama siapa? Tinggal tap doang kan. Nah seperti itu yang dimaksud dengan teknologi menentukan tingkat efisiensi. Efisiensi waktu terutama. Dan juga nggak perlu bayar tenaga kerja. Kan bayar Mbak Vika tuh mahal tuh. Mbak Vika gaji di Jasa Marga bisa 8 juta kan nih, 8 juta. Satu orang, satu pintu. Kalau ada satu gerbang tol itu ada 10 gerbang tol, satu ruas tol ada 10 gerbang gimana? Kan bayar 80 juta tuh sebulan. Nah, sedangkan kalau GTO lebih efisien, lebih hemat budget. Contoh seperti itu. Nah, jenisnya ini ada yang tradisional, mekanik, dan otomatis. Otomatis ya GTO contohnya ya. Kalau otomatis itu udah pakai komputer lah. Kalau tradisional ya masih ada handmade gitu kan, handmade. Masih ada tangan lah, masih ada tangan manusia. Kalau mekanik masih menggunakan listrik mekanik. Kalau otomatisasi sudah komputer. Ya emang komputer juga pakai listrik, kalau komputernya ke listrik, tapi bukan itu maksudnya ya. Nah, itu jenisnya. Kalau yang berbasis komputer ini ada CAD, ada STEP, ada CAM. Ini macam-macam teknologi
berbasis komputer. Contohnya ada tadi computer aided design, ada standard of exchange product, data, ada computer aided manufacturing. Masing-masing digunakan berbeda fungsinya. Kalau yang CAM dan CAD ini manfaatnya satu buat merancang dan membuat produk yang berkualitas tinggi. Nah, kalau kamu nih nanti ketemu di kantor menggunakan, oh nih pakai aplikasinya CAD nih sama CAM. Nah, itu fokusnya biasanya di pabrik nih ya, buat membuat produk yang kualitasnya tinggi. Gitu kan. Memperpendek waktu perencanaan produk, menekan biaya operasional. Kenapa sih menekan biaya operasional? Ya jelas kan, dengan ada otomatisasi komputer, maka biaya operasional itu akan tertekan. Apa sih biaya operasional? Ya tadi bayar gaji karyawan kan. Gaji karyawan. Ya mungkin akan nambah adalah biaya perawatan alat. Nah, biasanya begitu. Namun nggak semahal bayar gaji karyawan. Kan paling tinggi itu pengeluaran biaya operasional adalah gaji karyawan. Yang keempat, menyediakan database yang lengkap. Ada 3 era teknologi yang berkembang. Pertama ada era agraris. Agrarisnya adalah teknologi pengolahan yang sifatnya masih tradisional. Lalu kalau industri berarti teknologi pengolahan yang mekanik, yang pakai listrik ya, menggunakan sumber energi listrik. Kalau informasi ya udah pakai komputer ini, komputer, jejaring gitu kan, itu informasi. Ketergantungan. Nah, mungkin muncul lagi nanti nih era digital gitu kan. Nah, era digital lebih canggih lagi. Bahkan ada sekarang metaverse gitu ya. Lebih gila lagi. Ketergantungan, kualitas, dan waktu ini mendorong dikembangkannya teknologi untuk mempercepat aliran informasi. Dengan ada teknologi, teman-teman akan, ya sudah pasti lah ya, menolong kita untuk lebih efisien. Fokusnya di sini adalah teknologi membantu manusia untuk lebih efisien. Dalam hal pemanfaatan sumber daya, dalam hal eh, apa tadi, waktu gitu kan. Pemanfaatan sumber daya itu lebih ke orang ya, tenaga orang. Setiap harinya penduduk itu lahir terus kan, lahir, berkembang, tumbuh. Namun dengan ada teknologi akan membuat orang-orang itu semakin jobless gitu ya. Wah, udah ada teknologi ini. Nah, makanya dari itu banyak juga manusia dituntut untuk bisa membuat teknologi tersebut. Karena kan memang teknologi ini dirancang oleh manusia kan. Dirancang oleh manusia untuk kebutuhan manusia. Nah, ada 4 strategi proses yang perlu diketahui. Satu, fokus pada prosesnya. Nah, yang kedua, fokus yang berulang. Ketiga, fokus pada produk. Yang keempat, mass customization. Kalau fokus pada proses berarti fasilitas produksi diatur di sekeliling proses. Buat apa? Buat menghasilkan produksi yang rendah volume tetapi bervariasi tinggi. Jadi fokusnya pada prosesnya aja. Ujung-ujungnya produksinya ini tidak terlalu banyak yang diproduksi karena dia fokus pada proses supaya high quality gitu kan, diteliti, diulang lagi, dikaji lagi. Namun variasinya tinggi. Contohnya kayak misalnya pembuatan mobil BMW gitu kan, yang limited gitu kan, barang-barang limited. Produksi handphone apa yang limited gitu ya, hanya dijual 100 di dunia. Ya itu karena dia utamakan adalah kualitas. Kemudian yang kedua, fokus berulang. Kalau fokus berulang ini proses produksi yang orientasi pada produk yang menggunakan modul. Ya ini modul itu maksudnya perakitan ya, ada bahan perakitannya. Pabrik apa Honda misalkan, itu kan ada modulnya tuh yang berjalan. Oh, ini pasang ke sini, pasang ke sini, pasang ke sini gitu, seperti itu. Jadi berulang. Nanti pasang lagi, pasang lagi, pasang lagi, seperti itu. Lalu fokus pada produknya. Kalau ini lebih kepada menghasilkan produksi yang tinggi namun bervariasi rendah. Jadi dibuat banyak barang-barangnya, namun misalnya contoh seperti ini, yang banyak barang-barangnya tapi variasinya sedikit gitu loh. Apa yang banyak barang-barangnya? Contohnya ya, misalkan contohnya kalau variasi itu kan macam-macam ya. Laptop pun juga bisa dibilang variasi rendah, karena ya laptop seperti ini aja gitu kan. Ya bentuknya seperti ini aja laptop. Mungkin yang beda adalah spesifikasinya gitu kan. Nah, itu bisa disebut dengan variasi. Contoh seperti itu. Lalu yang mass customization berarti pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Ini ya barang-barang instan ya, kayak barang-barang dapur, barang-barang rumah tangga lah pokoknya, yang memang
dibutuhinnya tuh banyak banget gitu. Orang tuh perlu ini kayak gayung gitu kan, sendok, kayak itu barang-barang yang mudah dibuat dan banyak diminta. Ya barang kebutuhan rumah tangga. Ini dia, ada yang variasinya tinggi, variasinya rendah. Variasi itu berarti jenis ya. Ada yang volume rendah, volume tinggi. Nah, biasanya ini tadi nih dibuat bagannya. Dibuat bagannya seperti ini. Oh, kalau fokus pada proses, ya berarti variasinya tinggi, tapi volumenya rendah. Kan gitu. Contohnya percetakan, tukang kayu, nah, kayak gitu seperti itu contohnya. Nah, ada salah satu strategi proses yang buruk, yaitu sudah variasinya rendah, volumenya rendah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Volumenya rendah, dibuatnya seharinya hanya 10 misalkan dibuat. Kan malas banget tuh. Tapi variasinya rendah, ya itu aja gambarnya. Nggak ada perbedaan yang lain-lainnya. Ya, itu strategi proses yang buruk. Kalau mau, kalian harus penting mana nih? Mau volume tinggi, variasinya rendah, contohnya kayak baja, kaca, ya, itu bukan biskuit ya, tapi boxkuit apa sih namanya tuh? Bauksit. Bukan biskuit, biskuit baja kaca. Jadi volumenya tinggi, variasinya rendah. Lalu apa volumenya tinggi, variasinya tinggi itu kayak tadi Dell komputer ini laptop malah tuh. Jadi banyak dibutuhkan laptop, dibutuhkan di mana-mana, jenisnya beda-beda. Ada yang speknya A, speknya B, speknya C, macam itu. Ini perbandingan ya, mana yang fokus pada proses, fokusnya berulang, fokus pada produk, dan mass customization. Ini juga sama perbandingan. Ini kalau misalkan fokus pada proses, berarti ini yang paling penting di sini adalah kalian bisa membedakan. Oh, kalau fokus pada proses berarti terdapat banyak panduan kerja nih. Ada kan kita namanya juga fokus sama proses ya. Jadi ada aturan-aturannya. Kita harus buat barang berkualitas karena prosesnya penting. Takarannya, mineralnya misalkan seperti itu. Kalau fokus berulang ya berarti ini mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Kadang dia juga karyawan tuh ya kayak di pabrik gitu kan ya dilatih seadanya karena fokusnya berulang. Dia kerjanya hanya ngelipet, ya udah ngelipet aja. Contoh seperti itu. Dia kerjanya apa nyekrup, ya udah nyekrup aja terus dari pagi sampai sore nyekrup terus. Kalau fokus pada produk, dia ini operator punya keterampilan yang nggak terlalu luas. Nggak terlalu luas, karena hanya fokus pada produknya aja. Hasil akhirnya aja gitu. Nggak tahu nih, barang-barang ini harusnya dibuat dengan material ini. Kok mineral tadi saya bilang? Harusnya material, sorry. Jadi mineral. Material ini. Nah, biasanya orang-orang yang punya eh, kekuatan atau wawasan yang luas adanya di fokus pada proses. Tinggal kalian pilih, kalian produknya jenis apa nih? Nah, kalian gunakan yang mana? Mau fokus pada prosesnya kah untuk menghasilkan high quality? Apa fokusnya berulang? Atau fokusnya pada produknya aja, hasil akhir? Bikin sebanyak-banyaknya yang penting hasil akhir. Atau mass customization. Kalau mass customization ini, ya berarti operator yang fleksibel dilatih untuk custom. Jadi bisa custom ya, namanya customization berarti tergantung customer maunya kayak gimana gitu. Ya kita bikin banyak, misalnya digital printing gitu kan. Mas mau ngeprint tapi ada gambar ininya, contoh seperti itu. Perbandingan banyak ya perbandingan ya. Nah, ini pemilihan nih, pemilihan proses produksi. Nah, fokus berulang, lalu fokus pada proses, fokus pada produk, itu ujung-ujungnya ya mass customization. Kalau fokus berulang berarti kan tekniknya modular. Kalau modular tadi ya kegiatan yang itu aja gitu ya. Tadi ngelipet segala macam ya itu aja pabrik tuh biasanya. Kalau fokus pada produk ya teknik throughput yang cepat. Ya intinya gimana cara kita bisa bikin produk itu jadi nggak peduli prosesnya gimana gitu ya. Penting ya ini jadi nih mouse misalkan mouse nih udah jadi banyak mouse-nya. Nggak tahu ini spesifikasinya apa dalamnya. Kalau fokus pada proses berarti teknik penjadwalan yang efektif. Nah, ini diharapkan teman-teman itu fokus pada proses sebenarnya. Yang ujung-ujungnya pasti ya mass customization. Banyak massal gitu, massal. Sehingga semua kegiatan ini ya
berpatok pada keinginan konsumen. Ujungnya begitu pasti. Konsumen mau apa sih? Mau yang kayak gimana sih? Oh, mau yang kualitasnya bagus. Ya, kita pakai fokus pada proses. Oh, yang penting ada aja, asal pakai fokus pada produk. Gitu. Ini diagram silang. Ada namanya proses reengineering atau rekayasa ulang proses. Nah, kalau ini adalah proses pemikiran kembali atau mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Ya, kita bisa menyebutnya ini sebagai inovasi gitu ya sebenarnya, proses reengineering. Mengubah sistem produksi dari satu model proses ke model lainnya itu ya pasti sulit dan pastinya mahal. Contoh tadi ya gerbang tol yang tadinya kita masih pakai orang gitu kan, sistem orang. Nah, sekarang harus diganti dengan GTO. Susah kan? Susah karena banyak yang demo tuh waktu itu. Banyak yang demo, gimana kalau angkot gitu kan. Kan angkot kadang suka masuk tol tuh. Angkot kan nggak bisa nggak pakai tap e-money atau flash atau berisi, itu nggak ada. Uangnya kan cash. Kita rakyat kecil misal seperti itu. Banyak gangguannya. Tapi mau nggak mau untuk apa ya? Untuk kemajuan sebuah bangsa, kemajuan Indonesia tentunya kita harus ikutin perkembangan zaman kan seperti itu. Dan memang mahal, jelas. Bikin GTO tuh mahal, Mas, Mbak. Ya mahalnya di awal. Ibarat kata tuh kita yang biasa menggaji setahun 80 juta, tapi kita bayar di awal cash gitu kan. Itu kalau cash atau kreditnya bisa tergantung dari pemasarannya ya. Perubahan mungkin dibutuhkan dalam hal pembelian atau standar kualitasnya atau peralatannya kita rubah, tata letaknya mungkin kita rubah desainnya atau mungkin pelatihannya nih kita rubah kepada si tenaga kerja supaya proses kita bisa lebih maksimal. Ada alat dapat membantu dalam memahami kompleksitas desain dan mendesain ulang proses. Nah, bisa pakai menggunakan flow diagram, bisa menggunakan time function mapping, atau proses chart juga bisa pakai service blueprint. Kalau diagram alur nih, flow diagram itu sebuah gambar yang digunakan untuk menganalisa pergerakan bahan baku ya, produk atau orang, tujuannya untuk membantu memahami, menganalisa serta mengkomunikasikan sebuah proses. Jadi step by step-nya dilihat. Untuk membuat sebuah laptop itu diperlukan A, B, C, D. Alurnya pertama A, kedua B, ketiga C, keempat D. Nah, kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan? Apa yang kita bisa ubah? Sehingga laptop ini semakin lebih hemat, lebih efisien. Intinya itu. Kenapa kita harus merekayasa ulang proses? Ya karena proses yang sebelumnya itu sudah tidak efisien lagi. Jadi semua ini nih, ke semua alat bantu, ya ujung-ujungnya untuk mencari di mana letak kekurangan yang bisa kita ubah sistemnya menjadi lebih efisien. Ada namanya pengolahan jasa, matriks terbagi menjadi 4 kuadran. Ada mass service, jasa massal ya, profesional, ada pabrik atau factory, ada toko jasa. Nah, proses jasa dapat digambarkan dalam service proses matrix yang menunjukkan hubungan antara tingkat interaksi konsumen dan customisasi dengan derajat intensitas tenaga kerja. Jadi teman-teman, untuk mengolah jasa kita kan beda ya. Kalau barang itu kan kita mengolah barang itu ya ada bahan bakunya. Sementara kalau jasa seperti apa? Jasa kan nggak terlihat gitu kan bentuknya. Ya dari 4 ini, jasa massal kita lihat dulu, ini jasa massal atau jasa profesional atau memang pabrik jasa, factory atau toko jasa. Nah, ciri-ciri mass service itu interaksi dengan tenaga kerja tinggi. Kalau professional service berarti interaksinya sama, tinggi juga. Namun kalau yang mass service interaksi dengan konsumennya itu rendah. Kalau mass service itu interaksi tenaga kerja tinggi, maksudnya kita diciptakan untuk pelayanan massal, massal gitu kan, mass service. Kita push tenaga kerja kita untuk maksimal, ayo layani dengan maksimal. Tapi interaksi dengan konsumennya rendah. Nah, tapi kalau professional service harusnya interaksi tenaga kerja dan interaksi konsumen itu tinggi. Jadi ada keterikatan, ada engagement gitu antara si manajer dengan karyawannya, lalu manajer dengan atau produk atau jasa ya dengan customer.
yang disebut dengan professional service. Itu penting tuh. Makanya teman-teman mau jasa apapun ya harus profesional gitu ya. Dengan karyawannya ya kita harus ya dianggaplah karyawan itu sebagai sebuah aset gitu masa depan perusahaan kalian. Bukan dianggap wah karyawan ini cuma beban. Ya memang ada karyawan jadi beban karena memang digaji gitu kan. Tapi kalau kita konsepnya ini karyawan punya sesuatu yang bisa membantu perusahaan. Nah kan mindset lagi tuh. Mindset. Sehingga kita harus punya konsep professional service. Ini desainnya ya. Tingkat tenaga kerja tinggi itu biasa di pelayanan umum. Lalu tingkat kustomisasi rendah, nah itu biasanya adanya di pabrik jasa. Contoh-contoh aja nih teman-teman. Teknologi produksi ya ada yang mesin, ada pakai AIS, ada pakai robot gitu kan, pakai CIM, tadi udah ya. Pakai AGV, ini kalau teknologi produksi. Kalau jasa ya jasa keuangan, contohnya apa? ATM, itu kan jasa tuh teknologinya. Transfer elektronik, pendidikan, misalnya jurnal online, komputer, ada HP, TV, interaktif. Ini contoh-contoh untuk jasa gitu ya. Terus ada transportasi. Kalau transportasi, contohnya tadi ya, loket tol otomatis, kan jasa juga tuh. GPS misalkan. Kalau perdagangan ada e-commerce, ada data barcode, QRIS gitu kan dagang tuh. Kalau penerbangan ya tiket.com itu kan contoh teknologi di bidang jasa. Apapun bidang kalian mau jasa, mau produk, harus dihadirkan teknologi di dalamnya. Supaya apa? Supaya perusahaan kalian bisa lebih efisien. Nah, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang apa ya konvensional nggak mau mengikuti teknologi ya mungkin perusahaan kecil itu biasalah. Tapi kalau udah perusahaan besar mau nggak mau kita harus turut serta andil dalam teknologi. Begitu pula pendidikan tinggi. Contoh kampus deh. Eh, Kampus sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi dalam pendaftaran gitu kan. Daftar mahasiswa baru nih. Dulu kan datang ke kampus kan, datang ke kampus, bawa beli formulir, tulis segala macam, kita harus punya kertas dan segala macamnya. Tapi dengan adanya teknologi, kita hanya memanfaatkan aplikasi dalam genggaman, semua bisa kuliah. Daftarnya bisa di rumah, ini tuh. Nggak harus ke kampus daftarnya. Contoh seperti itu. Bahkan sampai pendidikan pun juga harus melek teknologi. Seperti itu. Ini soal nomor 1, jawab di kolom komentar, di pause aja ya. Ini nomor 2, jawab juga kolom komentar, bisa di pause. Ini yang ketiga, ya sama di pause. Kalau kecepatan ya di reverse aja, diulang. Ini yang keempat, jawabannya apa? Tolong jawab di kolom komentar. Ini yang kelima. Nah, setelah ini saya akan bahas tentang apa tuh jurnal kalian ya, teman-teman. Itu dulu dari saya pertemuan ke-9 ini tentang strategi proses. Semoga teman-teman melek nih. Jadi kalau kata-kata strategi itu bukan hanya strategi pada saat kita menjual barangnya jadi, tapi ketika kita membuat sebuah prosesnya, membentuk barangnya, memasak barangnya, contohnya seperti itu. Ada strateginya loh. Ada 4 tadi strateginya. Kalau teman-teman salah memilih strategi, ya nanti outputnya pun akan salah. Makanya harus pintar-pintar dalam membuat strategi, terutama strategi proses. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Setelah ini akan saya kirim lagi link baru, link Zoom baru untuk kita fokus ke jurnal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.